Bagaimana caranya bisa asik di ruang digital? Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023, Pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya dengan tema Etika Pelajar di Dunia Digital pada hari Senin 13 Maret 2023. Saya Putih Sasti akan menjadi moderator untuk hari ini, memandu acara pada pagi hari ini di Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Siberkreasi. Dan sebelum acara dimulai, mohon agar dapat memperhatikan hal-hal berikut ini ya. Menuliskan nama user ID Zoom dengan format, ini untuk pelajar, ya formatnya nama terakhir, lalu diikuti 4 digit terakhir NIS atau NIS-nya, dan juga nama sekolah. Contoh, Rahmat ya, spasi 9898, spasi Seman 1 Jakarta misalnya. Untuk guru ya, jangan lupa caranya sama, nama terakhir, 4 digit terakhir nomor handphone, dan nama sekolah. Contoh, Dewi spasi 1212 spasi Guru Seman 1 Jakarta, begitu ya. Yang kedua, jangan lupa untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, ya, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Oke. Dan selanjutnya, jangan lupa juga menonaktifkan mode suara. Oke, sebentar. Nah, dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 ini ya, untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan juga sekitarnya, dengan tema Etika Pelajar di Dunia Digital. Nanti bakalan ada hadiah menarik berupa dompet digital, ya, atau e-wallet, ini buat 10 orang penanya terbaik di sesi Q&A untuk netizen asik Indonesia. Jadi pastikan ya, buat kamu semua menyimak penjelasan dari narasumber. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, untuk itu langsung saja berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing.
Selesai. Dan selanjutnya, mari bersama-sama kita untuk menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, dan boleh langsung saja semuanya ikut, dan para hadirin juga dipastikan dalam posisi yang sempurna ya. Oke, ini dia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, baik. Terima kasih. Dan sekarang saatnya kita menyaksikan sambutan dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada Bapak Johnny G. Plate. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo
juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joni untuk sambutannya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan sambutan dari Bapak Sukmadirja, ini selaku dari Waka Bidang Kurikulum SMPN 7 Kota Serang. Silakan. Ya, silakan Bapak. Ya, nanti share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada hadirin yang hadir dalam kesempatan hari ini. Kami dari SMP Negeri 7 Kota Serang mengucapkan banyak terima kasih atas keikutsertaan peserta dalam kegiatan ini. Ya, oke. Sudah selesai, Pak? Untuk paparan materi barangkali hanya pembukaan saja. Ya, untuk penyambutannya sudah ya Pak ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukmadirja ya. Ini selaku dari Waka Bidang Kurikulum dari SMPN 7 di Kota Serang. Oke, selanjutnya nih sebelum kita menuju ke paparan materi yang sangat bermanfaat untuk hari ini, saya punya satu video, mari kita simak bersama-sama. Ini dia video 4 jurus makin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata.
Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Oke, itu dia video 4 jurus agar kita makin cakap digital ya. Nah, pada kesempatan ini Makin Cakap Digital 2023 untuk segmen pendidikan di wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya akan membawakan topik etika pelajar di dunia digital. Ini untuk mengasah digital skills netizen mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital sekarang ini ya. Oleh karena itu, nanti ada sesi untuk hari ini akan membahas secara lengkap dan juga menyeluruh ada 3 aspek dari mulai kecakapan digital, keamanan digital, dilanjutkan oleh budaya digital. Nanti kurang lebih selama 2 jam kita akan membahas pilar-pilar tersebut ya dengan pembicara dan juga ahli di bidangnya ya. Dan pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Tanpa panjang lebar lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja pembicara kita untuk pagi hari ini. Pembicara pertama akan ada Bapak Wahyu Setiawan, ini akan memberikan juga pilar kecakapan digital. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Arifin, ini founder Zeotech ya, untuk sebagai pilar keamanan digital. Dan ini narasumber yang terakhir akan ada Bapak Fikri Gunawan dari Penata Liputan Pemkot Cirebon akan membicarakan tentang pilar budaya digital. Oke, baik. Itu dia perkenalan kita untuk hari ini dan langsung saja tanpa berlama-lama saya akan memanggilkan narasumber kita yang pertama karena sudah hadir dari tadi, sudah menunggu dan gak sabar nih pengen membagi ilmunya ya. Kita sambut langsung Bapak Wahyu Setiawan. Selamat pagi. Pagi, Kak. Halo, Kak aja ya kayaknya kalau Bapak tuh ini buat ketemu teman-teman SMP gitu kan ya, teman-teman yang masih sekolah. Oke, Kak Wahyu sudah siapkah? Iya betul, biar nggak tahu jauh gitu kayaknya ketahuan. Siap. Kak Wahyu udah siap nih dengan pemaparannya seputaran cakapan digital ya? Iya, betul. Saya share screen sendiri ya? Oke, boleh, baik-baik. Silakan, dimulai dari sekarang akan ada waktu 20 menit, nanti akan ada tanya jawab. Silakan Kak. Scan dulu ya. Sudah keluar ya share screen saya? Sudah, aman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa dari SMP Negeri 7 Serang. Di sini saya diberi kesempatan untuk berbagi atau sharing session dengan teman-teman sekalian mengenai cakap bermedia digital. Nah, di sini saya akan membahas mengenai membuat konten viral tanpa hilang moral. Baik, sebelum dimulai ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Wahyu Setiawan. Saya sebagai relawan TIK Kota Cirebon di bidang program dan aptika, sekaligus IT support di PT KMB. Nah, di sini ada media sosial saya, ada Instagram dan Facebook. Bagi teman-teman yang ingin terus silaturahmi dengan saya, silahkan follow dan add Instagram dan Facebook saya. Oke, langsung saja kita dimulai dari pengantar. Cakap bermedia digital, ada 5 poin dalam cakap bermedia digital. Yang pertama, landscape digital. Kemudian mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan dan media sosial, dompet digital, loka pasar, serta transaksi. Tapi
dalam session kali ini kita tidak akan membahas keempat poin ini. Kita hanya membahas satu poin saja, yaitu landscape digital. Individu yang cakap bermedia digital dinilai mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras maupun lunak di dalam landscape digital, mesin pencarian, informasi, aplikasi percakapan dan media sosial, serta aplikasi dompet digital, toko pasar, dan transaksi digital. Jadi di sini saya akan membahas mengenai perangkat lunaknya di dalam landscape digital. Lalu ada viralitas versus kualitas. Urgensi viralitas dan versus kualitas ini sangat benar-benar harus kita ketahui terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud viral? Viral merupakan salah satu karakteristik di internet, yaitu kemampuan untuk berkembang secara instan, berkali-kali lipat dalam waktu yang singkat, dan bisa untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila mengikuti KBBI, viral sendiri yang berartikan adalah virus. Nah, sifatnya virus ini sangat mudah tersebar kemana-mana. Nah, tetapi dengan makin kesini, viral diartikan terkenal secara instan, secara mudah sekali, tetapi sifatnya bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu, bagaimana sih kita cara mengembangkan konten positif, aman, kreatif, yang viral tanpa kehilangan moral? Nah, di sini saya akan membahas mengenai cara pembuatan konten yang positif, yang aman, kreatif, tanpa menghilangkan moral. Konten positif, kreatif, dan aman. Apa sih yang dimaksud konten positif? Konten positif ialah konten yang berisikan kebijakan dalam berkonten di media sosial yang tidak mengandung hoaks di dalamnya dan beretika, serta tidak mengandung unsur-unsur sara yang menimbulkan kericuhan di dunia maya. Kemudian aman. Aman, paham, pengamanan data, konten pribadi, dan keamanan perangkat digital secara sederhana. Kemudian ada kreatif. Kreatif bisa berkarya menggunakan internet dan tools-nya, serta paham menggunakan kontennya dengan benar. Kita harus tahu juga nih, konten kita berisikan tentang apa, membahas soal apa. Kita cari bahan-bahannya, survei, entah itu survei langsung maupun kita survei melalui internet, dan kita juga harus tahu untuk membuat konten tersebut toolsnya apa-apa aja. Nah, kita nanti akan bahas di sini. Kemudian macam-macam bentuk konten. Ada narasi, kemudian gambar, video, dan juga audio. Nah, ini ada aplikasi-aplikasi penunjang untuk pembuatan konten. Misal, untuk membuat konten gambar, ada untuk kalau kita menggunakan PC, kita bisa menggunakan Photoshop atau Canva apabila kita dari handphone. Kita bisa membuat konten gambar dengan menggunakan salah satu aplikasi ini. Kemudian untuk audio ada Adobe Audition. Ini untuk di PC, dan ada juga Magic Recorder Audio. Ini untuk di smartphone apabila kita keterbatasan tools atau perangkat untuk membuat konten. Dan konten untuk pembuatan narasi ada Notepad dan Microsoft Word. Kita bisa gunakan salah satu ataupun keduanya, tergantung perangkat penunjang teman-teman. Kemudian untuk konten berupa video, untuk di handphone bisa menggunakan CapCut atau TikTok mungkin ya.
kemudian ada KineMaster banyak, tinggal teman-teman familiarnya dengan apa, dan apabila teman-teman memiliki perangkatnya PC, kita atau teman-teman bisa menggunakan Adobe Premiere, karena Adobe Premiere itu lebih detail untuk pembuatan aplikasi konten. Nah, sebelum teman-teman membuat konten, teman-teman harus istilahnya harus menentukan terlebih dahulu, harus tahu dulu nih jenis kontennya apa. Nah, di jenis konten sendiri ada 5, ada konten promosi, edukasi, inspirasi, hiburan, serta informasi. Promosi sendiri sudah jelas, teman-teman ingin membuat konten promosi terkait produk apa, atau mengenalkan sebuah karya dari teman-teman. Kemudian edukasi sendiri yang berisikan pembelajaran, yang berisikan untuk baik literasi maupun ya berisi pembelajaran lah. Kemudian inspirasi yang akan memunculkan inspirasi, menarik orang. Kemudian hiburan ini ya untuk menghibur semua kalangan. Kemudian informasi yang isinya berisikan informasi yang dibutuhkan oleh warga netizen sekalian. Nah, di sini ada jenis-jenis konten. Sini saya ngambil beberapa contoh di Instagram ya. Adapun konten yang berisikan informasi ada di NKCTHI. Nah, di situ informasi terkait film-film hiburan, terus promosi. Barber Hub Indonesia itu mempromosikan tempat potong rambut. Kemudian inspirasi ada indonesiabaik.id, untuk edukasi ada cyberkreasi, hiburan hide.dudu. Nah, itu teman-teman sekalian bisa lihat contoh dari konten-konten yang berisikan informasi, promosi, inspirasi, edukasi maupun hiburan. Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui jenis-jenis kontennya, teman-teman bisa melakukan perencanaan konten. Nah, konten teman-teman ini nanti akan dipublish secara apa nih? Apakah tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau tiap tahun? Teman-teman harus merencanakan itu. Kemudian pengembangan konten. Yang pertama, teman-teman harus riset terlebih dahulu. Konten apa nih yang sekarang sedang gampang viral di kalangan masyarakat. Teman-teman riset, baik riset secara langsung maupun via internet. Kemudian jurnalistik di sini teman-teman membuat sebuah narasinya terlebih dahulu, membuat ceritanya, alur ceritanya seperti apa. Kemudian ilustrasi ini teman-teman mulai kalau video harus di syuting dulu ya, harus syuting terlebih dahulu. Kalau foto ya difoto terlebih dahulu, apa isi kontennya. Kemudian masuk ke tahap editor. Nah, untuk editor teman-teman tergantung nih kontennya itu foto atau video. Kalau foto atau gambar gunakan Photoshop atau Canva. Kemudian untuk memperhalusnya bisa juga menggunakan Lightroom. Sedangkan kalau video itu teman-teman bisa menggunakan Adobe Premiere maupun maupun CapCut. Kemudian didistribusikan atau dipublish hasil konten yang kita buat itu. Kesimpulannya, urgensi viralitas versus kualitas konten. Nah, kita tadi sudah selesai mengenai bentuk-bentuk konten. Kemudian kita juga telah memilih tools atau aplikasi konten yang akan kita buat. Kita juga harus menentukan jenis konten kita, kemudian kita buatkan perencanaan agar plan-plan yang kita akan buat itu tersusun dengan rapi.
seperti itu. Nah, adapun modul Cakber Media Digital, teman-teman bisa unduh di website literasidigital.id. Juga jangan lupa untuk follow IG @cyberkreasi. Terima kasih, matur nuwun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kak Wahyu ya. Ya, Kak Wahyu sudah sama-sama, memberikan Kak. pemaparan pertama gitu kan ya seputaran ini cakap digital. Udah dikasih tahu juga kira-kira apa saja sih step-stepnya, toolsnya, bahkan udah dikasih bocoran gitu ya Kak ya. Ya, betul. Jadi Oke, kita baik. tidak Terima kasih akan salah pemaparan. lagi itu. Baik, sama-sama. Iya, itu dia yang jangan yang penting viral ya. Tadi Ya, benar betul. bagus banget kata Kak Wahyu, harus ada moralnya juga gitu. Ya, betul, Kak. Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk narasumber pertama kita hari ini. Dan saya ingatkan kembali nih buat teman-teman netizen asik Indonesia di SMPN 7 ya. Jangan lupa untuk langsung saja untuk mengisi daftar hadir. Ini penting banget karena daftar hadir merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik, begitu ya. Caranya gimana? Jadi pastikan nih teman-teman udah melakukan pendaftaran atau registrasi, pastinya secara online di s.id/litdik Jakarta Banten 012. Setelah itu link daftar hadir dapat diakses langsung di situ ya, tinggal diklik aja. Setelah itu sertifikat elektronik bakal dikirimkan ini nanti langsung ke email masing-masing setelah kegiatan ini selesai. Tapi sekali lagi setelah mengisi daftar hadir. Jadi penting sekali ya untuk mengisi daftar hadir ya. Oke, tadi sudah tahu dari sisi cakap digital. Sekarang kita akan menuju ke pilar selanjutnya. Ada keamanan digital ya. Keamanan digital kira-kira apa sih? Bagaimana sih caranya? Langsung saja saya panggilkan narasumber kedua. Ada Kakak Muhammad Arifin. Silakan. Halo, selamat pagi Kak Putih. Terima kasih. Baik, saya langsung izin share screen saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman adik-adik yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang keamanan digital. Saya Muhammad Arifin. Saya founder Zeotech, merupakan salah satu perusahaan konsultan IT di Jawa Barat. Saya juga pengurus FTIK Indonesia. Adik-adik semua, saya lihat ini semangatnya luar biasa pagi ini ya. On cam semua, raise hand semua, ini harus dibarengi dengan pemahaman pengetahuan kita tentang keamanan digital. Kenapa ini penting? Adik-adik semua, saya yakin di sini semua punya smartphone, makanya ini pada bisa on cam semua ya. Kemudian adik-adik semua di sini selaku generasi yang ketika lahir sudah ada internet, maka resiko besar menghantui kita semua saat ini maupun masa depan. Nah, karena kita saat ini sudah semakin nyaman, semakin percaya. Jadi segala sesuatunya sudah berbasis smartphone, segala sesuatunya sudah berbasis aplikasi. Banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan kita yang berubah ya. Transaksi misalnya teman-teman di Jakarta pasti ya sudah biasa pakai GoPay misalnya, OVO misalnya, e-wallet atau misalnya aplikasi-aplikasi lain. Kemudian tadi tentang cakap digital misalnya teman-teman mungkin udah biasa aplikasi-aplikasi editing, aplikasi-aplikasi terkait cara kita membuat konten kreatif. Nah, atas fenomena itu, teman-teman perlu paham, perlu tahu tentang beberapa hal yang mendasar. Beberapa hal yang mendasar di keamanan digital. Kenapa? Karena Indonesia saat ini berdasarkan data dari Hotsuite ya, salah satu platform pengelolaan media sosial, tanpa kita sadari kita sudah menggunakan internet itu lebih dari 7 jam. Kemudian menggunakan smartphone-nya lebih dari 4 jam, hampir 5 jam dalam sehari. Dalam sehari kita juga sudah menggunakan laptop
2 jam, hampir 3 jam ya. Artinya sudah 63% kehidupan kita benar-benar bergantung terhadap gadget atau device yang terkoneksi dengan internet. Disadari atau tidak disadari hal tersebut sehingga menjadi perilaku kita. Terutama buat adik-adik semua ya, mungkin kalau generasi saya dan Kak Putih ini masih bisa menyanggah, oh enggak, saya enggak sesering itu pakai internet. Tapi kalau adik-adik semua pasti ya, karena tadi sekarang sekolah sudah minta handphone, sudah minta laptop ke orang tua. Nah, jadi keamanan digital itu bagaimana teman-teman memahami proses ya untuk memastikan penggunaan layanan digital apapun bentuknya ya, mau daring maupun luring, online maupun offline, yang kita gunakan itu secara aman. Jadi bukan hanya bicara soal mengamankan data, tapi kita juga mampu melindungi data pribadi kita yang sifatnya rahasia nih. Jadi bukan hanya punya smartphone, download aplikasi, download game, kemudian bikin TikTok. Tapi kita harus tahu sisi keamanannya, sisi bahaya yang mengintai buat kita. Sebetulnya keamanan digital itu ada banyak, teman-teman. Ruang lingkupnya ya. Tapi paling tidak teman-teman bisa memahami satu persatu dulu, bertahap ya. Kayak misalnya pertama mengamankan perangkatnya, mengamankan handphonenya, mengamankan laptopnya ya. Kalau perangkatnya sudah aman, teman-teman paham, maka langkah berikutnya adalah mengamankan identitas digital. Identitas digital, akun, nama, foto, dan sebagainya. Berikutnya adalah setelah aman, kita harus waspada tentang penipuan digital, karena itu menghantui kita semua. Kita semua di sini, saya sendiri ya, itu berpotensi menjadi korban dari kejahatan digital, termasuk penipuan digital. Berikutnya memahami tentang rekam jejak digital, karena salah satu celah ya, salah satu jalan, salah satu modus dari kejahatan digital adalah dengan membaca rekam jejak digital kita sebagai pengguna internet, sebagai pengguna aktif smartphone-nya ya. Berikutnya adalah memahami keamanan digital bagi anak. Ini ruang lingkupnya, tapi pada kesempatan hari ini saya akan lebih sederhana bagaimana kita mengamankan device-device kita ya, akun smartphone kita, laptop kita. Berikutnya kita teman-teman harus mulai memahami potensi malware ya, malware di berbagai software. Nah, ini adik-adik semua yang senang main game nih ya, terutama nih ya, kan sering banget nih download game pakai aplikasi mod atau download aplikasi editing pakai aplikasi mod. Ini sering nih, yang recent nih. Ya, main game, main ML, main FF itu pakai aplikasi mod. Nah, itu berpotensi kena malware karena di-download dari sumber yang tidak terpercaya. Pada teman-teman kan pengen begitu main game itu kita sudah ada berbagai macam kemudahan, sudah ada saldo, sudah ada poin, ya kan? Tapi resikonya handphone kita nanti disisipi berbagai jenis malware, ya. Tanpa kita sadari, handphone kita itu diawasi, bahkan mungkin datanya diambil, sampai diambil, bahkan yang lebih jahat lagi misalnya nanti handphonenya nggak bisa dibuka, datanya nggak bisa dibuka. Ya, jadi hati-hati karena potensi ini selalu ada. Berikutnya, teman-teman harus ketahui tentang adanya potensi phishing dan scam. Ya, banyak sih. Ada contoh-contohnya nih. Nanti dampaknya adalah peretasan akun, teman-teman nggak bisa login. Kemudian ada ini modus ya, lowongan kerja palsu, penjual palsu, modus percintaan ini udah. Yang lagi rame itu kan paket CNE, paket ekspedisi, kemudian disuruh download, kemudian nanti nggak taunya itu malware, nggak taunya itu bentuknya aplikasi, dan dalam hitungan detik data kita hilang, data rekening, data
transaksi apapun itu jadi hilang. Nah, itu contoh modus para pelaku kejahatan mengelabui korbannya. Jadi teman-teman harus jangan mudah dikelabui. Bedakan mana dokumen, mana PDF, mana file yang dikirim itu dalam bentuk aplikasi. Dan kalau teman-teman dipaksa untuk download, untuk buka, jangan mau, ya. Kalau teman-teman memang tidak merasa. Nah, Anda deh semua, contoh-contoh kasus kejadian tadi itu sebetulnya hanya masalah kecil. Sebetulnya masih banyak ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam keseharian kita, kejadian-kejadian yang berdampak bahaya terhadap eksistensi kita sendiri. Kita berpotensi menjadi korban di hal lain. Misalnya yang lagi viral ini di TikTok ya, ada kasus penganiayaan, bullying ya, kemudian diskriminasi, bahkan sampai ke perdagangan manusia. Tapi jangan ya. Jadi kita jauhi. Teman-teman kalau ada punya teman di lingkungannya yang kemudian suka sekali ngupload konten, bikin konten yang memang membuat orang lain tidak nyaman, mendingan unfollow, ya. Jangan, karena itu akan merusak mental kita. Buat pertemanan yang mendidik kita. Kalau ada teman-teman yang jago bikin tips dan trik, jago bikin konten yang menarik, nah itu follow, kasih dia komentar, kasih apresiasi. Contohnya seperti itu ya. Nah, itu kan tadi fenomenanya ya. Terus bagaimana cara kita mengamankan akun kita? Bagaimana cara menjaga keamanan kita di ruang digital? Yang pertama, jangan oversharing. Jangan sedikit-sedikit disebar, ya. Ya apalagi yang spesifik. Jadi teman-teman harus pahami, ada data spesifik, ada data umum. Data umum itu misalnya nama. Sekarang kan kita di Zoom nih. Teman-teman di Zoom pakai namanya kan, ada Abrar Maulana, ada Rafa Pradipta, ada Akmal Nur, itu nama, itu data umum. Tapi kalau data spesifik, teman-teman mengupload KTP, mengupload misalnya kartu siswa yang ada tanggal lahirnya, yang ada tahun lahirnya, atau teman-teman nggak sengaja misalnya foto dengan data milik orang tuanya, sertifikat, jangan ya. Jadi yang pertama pastikan jangan oversharing. Kalau mau berbagi di media sosial ada batasannya. Berikutnya, tidak semua game atau tidak semua aplikasi yang ada di media sosial itu aman buat diri kita, teman-teman. Jangan ikut-ikutan tren, padahal di situ ada bahaya yang menghantui kita. Misalnya beberapa waktu lalu ya, di fitur-fitur di media sosial, di Instagram, di Facebook, ada game yang bagi kita lucu, tapi padahal game tersebut minta data kita, nama, alamat, bahkan minta akses ke email kita. Itu kan bahaya, ya. Jadi kritisnya dibangun, jangan asal klik. Ini game apa dulu nih? Ini dia minta apa aja nih sama akun kita, ya. Berikutnya, hati-hati dengan berbagai link dan wifi publik. Ya, teman-teman yang fakir wifi, hati-hati ya. Kalau pakai wifi publik itu jangan gunakan untuk transaksi perbankan, karena kita tidak pernah tahu di routernya itu apakah tertanam program tertentu, kita nggak pernah tahu. Karena ketika kita menggunakan wifi publik itu, maka perilaku internet kita itu terekam. Misalnya pakai wifi dari kafe tertentu gitu ya, misalnya ada, atau dari wifi di mall, atau dari wifi di ruang di kelurahan. Kita nggak pernah tahu ada orang yang bisa ngintip itu atau tidak. Tahu teman-teman melakukan aktivitas berinternet dengan wifi itu, sehingga data kita terekam oleh mereka. Ya, hati-hati. Berikutnya, adik-adik semua, mumpung ya, ini sih mumpung adik-adik semua belum banyak aset digitalnya nih, saya yakin. Misalnya kan teman-teman kebutuhannya nggak terlalu banyak ya, paling hanya media sosial, WhatsApp, dan game. Nah, itu mulai diidentifikasi ya, di smartphone-nya, di laptopnya, tolong dicek.
sudah ada aplikasi apa aja. Kalau media sosialnya apa aja. Ya, kalau marketplace, teman-teman barangkali suka belanja gitu, itu apa aja. Sudah ada Tokopedia kah, Lazada, Bukalapak. Itu diidentifikasi. Kalau perlu di backup semua akunnya. Ya, jadi mungkin teman-teman punya file rahasia gitu ya, disimpan di handphonenya atau di laptopnya tentang aksesnya, passwordnya, usernya. Jangan sampai misalnya teman-teman sudah pernah punya akun Instagram lalu nggak mau make lagi, tahu-tahu datanya masih ada di sana. Jadi kalau memang teman-teman udah nggak mau pakai lagi salah satu media sosial, misalnya Instagram, mendingan dihapus akunnya. Itu sama dengan aplikasi yang lain. Kalau teman-teman biasanya teman-teman pernah download game, lalu dicoba, terus bosen, ya. Download game, dicoba, bosen nih game ini. Di uninstall di handphonenya, itu data aksesnya masih ada. Data si pengembang game itu, dia tetap minta akses ke emailnya teman-teman, itu bahaya. Jadi kalau ada aplikasi yang sudah tidak digunakan, dicek, diidentifikasi aksesnya masih ada nggak, ya nanti saya kasih tahu tampilan cek aksesnya. Berikutnya setelah identifikasi, teman-teman semua pastikan amankan aset digitalnya. Ada di sini ya yang sudah punya WhatsApp, punya Instagram, itu standar keamanannya si pihak pengembang aplikasinya itu ada fitur namanya two factor authentication. Jadi harus diaktifkan ini karena ini standar keamanan ya. Kemudian kalau memang terlalu banyak aplikasi yang meminta password, itu sebetulnya ada fasilitas password manager. Jadi nggak bingung teman-teman ya. Berikutnya ada pengaturan, ada privasi setting. Teman-teman boleh cek di berbagai aplikasi pengaturannya ya. Akses apa aja yang diperbolehkan, akses apa aja yang tidak diperbolehkan, ya. Cek, pastikan device kita aman, pastikan aplikasinya aman, ya. Nah, salah satu indikator keamanannya adalah password yang kuat. Ya, jangan sekali-kali kasih password ke temennya, ya. Walaupun misalnya udah deket banget nih, tapi jangan sekali-kali ya, karena bisa saja suatu saat nanti berapa tahun kemudian dia tetap tahu passwordnya, itu bahaya. Tahu login, tahu bikin status bajak, nggak boleh ya, passwordnya jangan dikasih. Nah, indikator password yang kuat harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada angka, harus ada icon ya, tanda seru, simbol. Jangan gunakan password yang mudah dibaca, nama misalnya, atau tanggal lahir, bulan lahir, nama orang tua, alamat rumah, itu mudah dibaca, mudah ditebak. Bikin password yang rumit. Oke, berikutnya teman-teman, ini beberapa contoh tampilan layar tentang settingan privasi di media sosial. Semuanya ada, bahkan game juga ada, ya. Ini yang di sebelah sini nih, yang sebelah kiri atas nih, pemeriksaan privasi itu di Facebook. Bagaimana kita bisa membatasi postingan-postingan kita ini, bisa siapa aja yang melihat. Misalnya teman-teman pengen supaya postingan ini yang terlihat hanya teman-teman aja, nggak bisa orang lain lihat yang tidak berteman. Kan sering ya, misalnya ada orang yang membagikan postingan orang lain, itu karena settingan privasinya belum diatur, jadi diperbolehkan orang lain yang kita nggak kenal itu membagikan itu. Contohnya ya, nah terus yang di bawah ini di Instagram, contohnya tentang privasi story. Teman-teman kan pasti seneng nih ya bikin story ya. Lagi nongkrong, lagi belajar bareng, atau lagi di mana bikin story. Nah ternyata teman-teman pengen supaya story-nya itu hanya bisa dilihat oleh orang tertentu, itu ada settingannya. Berikutnya ada WhatsApp, ya ada settingannya. Jadi dicek pengaturannya, apakah profil foto kita memang ingin diketahui oleh banyak atau hanya kepada
orang yang sudah berteman dengan kita atau hanya kepada orang yang sudah menyimpan balik kontak kita. Ya. Selanjutnya, autentifikasi dua faktor ini contoh ketika ada orang lain yang login, yang masuk ke email kita, maka si Google-nya akan memberitahu bahwa ada orang yang login. Di nama perangkatnya dituliskan, kemudian daerahnya dikasih tahu. Nah, teman-teman kan bisa konfirmasi, ini benar saya atau bukan. Ini salah satu keuntungannya, ya. Salah satu keuntungannya kalau kita mengaktifkan two factor authentication. Ini fitur tambahan dan hampir semua aplikasi menggunakan menyediakan fitur ini, ya, wajib. Nah, berikutnya bagaimana cara mendeteksi email kita yang sudah pernah bocor atau belum? Karena tanpa kita sadari, misalnya karena tadi aplikasi kita, handphone kita sudah punya banyak aplikasi, tanpa kita sadari email kita itu dijual oleh orang lain misalnya. Nah, teman-teman bisa buka di monitor.firefox.com, kemudian cek alamatnya, nanti ada pemberitahuan bahwa email ini sudah terhubung dengan beberapa aplikasi. Email ini sudah terhubung, misalnya di sini Tokopedia, atau teman-teman kan suka banyak game nih. Ini contoh privasi keamanannya ya. Ini di sebelah kanan ini tangkapan layar, dan ini sebetulnya teman-teman sangat mudah sekali melakukan setting ini. Cek, tinggal buka emailnya, lalu dipilih profil, lalu di bawah itu ada settingan. Teman-teman bisa lihat ada di sini akses pihak ketiga, ada di sini login dan pemulihan, ada di sini aktivitas keamanan terbaru, ada di sini perangkat yang login. Jadi teman-teman bisa men-tracing, melihat aktivitasnya, melihat aktivitas yang masuk siapa, pernah download apa aja. Kalau yang ini ada setting privasi dari aplikasinya, kalau yang ini dari smartphone-nya teman-teman. Jadi seluruh smartphone itu ada fasilitas ini, ada fasilitas manajemen aplikasi. Nah, teman-teman lihat di menu izin aplikasi. Ya, ini contohnya nih. Saya misalnya ngecek nih izin aplikasi Facebook. Facebook itu kan bisanya ada di smartphone kita karena kita yang mendownload. Berarti karena kita yang memang memberikan izin kepada Facebook, tetapi tidak semua izin bisa kita berikan. Ya, teman-teman bisa cek apakah Facebook dikasih akses untuk ngelola ponsel kita, di sini tidak. Ya, apakah mengelola kontak kita, masa Facebook harus mengelola kontak kita, kan kurang relevan gitu ya. Jadi SMS juga. Nah, di sini Facebook dikasih akses kamera, perlu sesekali karena mungkin kita bisa live dari Facebook, mungkin kita sesekali bisa foto selfie dari Facebook langsung. Dan terakhir adalah memori. Jadi kita menyimpan data dari Facebook, misalnya kita download sesuatu dan si aplikasi ini kan tersimpan di memori handphone. Itu contoh ya, satu aplikasi. Silakan teman-teman cek habis ini ya. Gamenya itu di manajemen aplikasi itu dikasih izin apa aja. Ya, apakah dikasih izin mengelola kontak, dikasih izin mengambil alih handphone, dikasih izin mengelola panggilan, itu kan nggak perlu. Apakah dikasih izin selalu melihat lokasi, itu kan nggak perlu. Ya, karena teman-teman jadi terpantau. Nah, baik. Selanjutnya, apa yang terjadi kalau misalnya akun kita terambil alih atau dibajak? Ya. Ada misalnya teman-teman merasa Instagram saya dibajak, TikTok saya diambil alih sama orang lain gitu. Nah, yang teman-teman itu jangan melakukan blokir ya. Jadi memobilisasi, mengajak teman-temannya untuk mereport akun tersebut, karena itu sama saja kita melakukan spam, sama saja kita melakukan aktivitas yang mencurigakan oleh Facebooknya. Jadi teman-teman, kalau terjadi itu di akun pribadi adalah menghubungi pengelolanya, karena setiap pengelola, setiap aplikasi itu ada manajemennya ya. Jadi tinggal dilaporkan, ada fiturnya, laporkan bahwa Anda merasa keberatan. Cukup satu orang saja, tidak perlu ngajak teman-teman sekelasnya untuk mereport akun tersebut. Karena nanti ketika Facebook atau Instagram terkonfirmasi bahwa akun adik-adik semua sudah benar, maka akun yang merugikan kita itu akan di take down.
Nah, tambahannya adalah dalam smartphone kita dan di semua aplikasi itu ada fitur backup, ada fitur cadangan. Ya, jadi teman-teman, ini sangat penting. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Misalnya kalau teman-teman mau beli smartphone baru, tahu-tahu datanya hilang semua karena tadi tidak di backup. Nah, pastikan ada aktivitas backup ya, supaya kalau pindah handphonenya, datanya masih aman, datanya masih ada. Jadi hanya migrasi. Oke, ini tips dari saya ya. Yang pertama, pastikan keamanan dari gawai dan media digital kamu, semuanya ya, semua media sosialnya udah diaktifkan two factor authentication-nya. Jaga data pribadi kita, jangan gampang di-share, waspada akan tautan yang nggak dikenal, jangan gampang klik, ya, jangan merespon panggilan, pesan atau apapun itu dari orang yang tidak dikenal dan minta PIN. Ya, hati-hati kalau kita komunikasi di dunia digital, kita harus kenal dengan siapa kita berkomunikasi. Kalau nggak kenal jangan, ya. Dan yang ini nih, install download aplikasi dari tempat yang resmi, jangan dari website. Biasanya teman-teman suka download dari versi mod nih, ya. Kesimpulan terakhir, teman-teman ribet ya tadi ya, kok ribet banget sih, saya biasa tinggal download aja, tinggal main. Karena memang keamanan itu selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan, ya. Dan tidak ada sistem yang 100% aman. Semua data yang sudah masuk ke internet itu menjadi milik semua orang, ya. Oke, cukup. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Nanti kita lanjut diskusi dan tanya jawab ya. Terima kasih Kak Putih. Oke, terima kasih kembali Kak Arifin atas pemaparannya seputaran keamanan digital ya. Langkah-langkah awal juga nih buat adik-adik, buat teman-teman yang itu tadi ya, download aplikasi atau game sekarang. Jadi udah tahu apa aja yang harus diperhatikan agar tidak bocor gitu datanya ya. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Arifin atas pemaparannya untuk pilar kedua ya, narasumber kita yang kedua. Nah, gak bosan-bosan nih saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman netizen Asik Indonesia ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Tenang, itu daftar hadirnya linknya udah ada di kolom chat box, jadi langsung dicek aja, bisa langsung diklik ada linknya karena kita harus mengisi daftar hadir ini syarat untuk mendapatkan e-sertifikat atau sertifikat elektronik begitu ya. Oke. Nanti di akhir acara akan ada tanya jawab, boleh langsung saja dikirimkan juga pertanyaannya lewat chat box, ya nama, kepada siapa pertanyaan diajukan. Nanti akan ada 10 orang pemenang yang terpilih untuk mendapatkan e-wallet atau dompet digital begitu ya. Baik, sekarang kita bertemu pilar terakhir untuk literasi digital hari ini ya. Kalau tadi udah cakap digital, terus ada juga keamanan digital, sekarang siap dong kita harus tahu dari sisi budayanya. Apa itu budaya digital? Langsung saja panggilkan narasumber ketiga kita, ada Kak Fikri, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semua. Di sini saya setelah tadi kita bahas tentang cakap digital, baik sama satu lagi dari keamanan digital. Di sini saya akan mulai membahas mengenai budaya bermedia digital. Nah, ya. Nah, perkenalkan, saya Ahmad Fikri Gunawan, saya anggota Humas RT Kota Cirebon, sekaligus bekerja di pemerintah daerah Kota Cirebon sebagai penata liputan. Nah, di sini ada Instagram saya. Sekali lagi, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara sesuai dengan lanjut. Latar belakang pilar tantangan budaya digital. Nah, tantangan budaya digital. Kenapa kita perlu membahas budaya digital? Pertama, makin mengkaburnya tentang wawasan kebangsaan, menipisnya kesopanan dan kesantunan pada
ruang digital, menghilangnya budaya di Indonesia. Budaya digital menjadi panggung budaya asing. Ya, itu pengemasan ya. Jadi kayak misalkan gimana cara kita untuk mendigitalisasi budaya-budaya di Indonesia ke dalam ruang digital. Minimnya pemahaman akan hak-hak digital, kebebasan berekspresi yang kebablasan, ya kayak misalkan makin maraknya pembulian, itu juga kan masuk ke dalam terlalu berlebihan ya ke dalam dari kebebasan berekspresinya. Terus berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privasi. Lalu yang terakhir, pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Nah, budaya bermedia digital merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, serta membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, serta bernegara, menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TK, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya. Pengetahuan akan hak-hak digital itu adalah salah satu kompetensi budaya bermedia digital. Ruang lingkup pada budaya bermedia digital bisa untuk budaya digital, budaya Pancasila, digitalisasi budaya, mencintai produk dalam negeri, serta hak-hak digital. Nah, di sini budaya digital, budaya Pancasila, menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Lalu, penerapan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita tahu, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai utamanya adalah cinta kasih, saling menghormati perbedaan, serta kepercayaan di ruang digital. Sila kedua, nilai utamanya kesetaraan, memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Jadi, jangan ada bule-bulean lagi ya. Nilai ketiga, harmoni, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Lalu keempat, demokratis, memberikan kesempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Ya, ada pendapat yang berbeda itu wajar, karena pemikiran kita dengan pendapat kita dengan pendapat orang lain kan itu nggak selalu sama gitu. Lalu yang terakhir, gotong royong, bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Seperti yang dibahas oleh narasumber sebelumnya, Indonesia pernah dicap sebagai netizen paling tidak ramah di ruang digital. Lalu kita masuk ke dalam kompetensi digitalisasi budaya. Jati diri kita dalam ruang budaya digital tak berbeda dengan budaya non-digital. Ya, mungkin hanya pengemasannya. Kalau misalkan kita untuk budaya non-digital itu, kita kan langsung menyaksikan di tempat. Nah, untuk budaya digital, pengemasan. Jadi pengemasan budaya tersebut ke dalam digital, kayak misalkan pembuatan video, entah itu video tarian, video budaya-budaya tradisional lainnya, itu yang dikemas dalam visual
atau baik video maupun audio. Nah, digitalisasi budaya kan memungkinkan kita mendokumentasikan kekayaan budaya, dapat menjadi peluang untuk mewujudkan kreativitas juga. Jadi kayak misalkan ada kolaborasi antara tarian A dan tarian B, kita kombinasikan menjadi tarian yang sesuai dengan kreativitas kita, atau pembaruan, bukan pembaruan ya sebutannya, lebih ke lalu ya kita pun harus cinta produk dalam negeri, mendukung produk dalam negeri seperti utamakan dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Tidak hanya batik, bahkan produk-produk kan sudah mulai banyak nih, sepatu pun sudah banyak yang produk lokal pun masih sudah dapat bersaing. Banyak produk-produk lokal yang bisa setara dengan produk-produk dari luar ya. Bisa seperti memberikan feedback positif kepada produk-produk lokal, bisa mempromosikan seperti ya dalam gambar tersebut ada beberapa public figure yang menggunakan atribut-atribut dari dalam negeri. Nah, kita masuk ke hak-hak digital nih. Hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Selain kita ada haknya, kita pasti punya tanggung jawab dong. Nah, pertama, menjaga hak-hak atau reputasi orang lain. Ya, kayak sebelumnya, ketika emang kita merasa orang tersebut jelek nih, tidak perlu untuk buat statement di dunia digital. Ya, kalau misalkan emang kita tidak suka dengan orang lain, kita sampaikan aja langsung. Terus, menjaga keamanan nasional, ketertiban masyarakat, atau kesehatan dan moral publik. Lalu selanjutnya, ragam hak digital. Nah, sebelumnya itu kan kita membahas tentang hak-hak digital. Nah, di sini ada dibagi beberapa nih, ada 3 kan. Pertama, hak untuk mengakses, kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, pelapisan dan blokir. Itu hak untuk mengakses ya. Lalu ada hak untuk berekspresi. Nah, ini kalian yang suka buat konten, entah itu vlog ataupun story, itu kenapa kalian bisa? Karena ada hak untuk berekspresi, yaitu jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat dan menggunakan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Yang terakhir, ada hak untuk merasa aman, seperti sebelumnya oleh Kak Ipin yang dibahas. Kita pun punya hak untuk merasa aman, tapi balik lagi ke kita. Walaupun ada hak untuk merasakan keamanan, kita pun harus sadar bahwa yang memberikan akses untuk keluar masuk digital, apa ya sebutannya, kayak media sosial itu kan kita sendiri. Jadi kita pun perlu yang namanya membendung nih apa aja yang harus dan tidak boleh dilakukan di ruang digital. Lalu ada contoh aksi dari digitalisasi budaya. Salah satu contoh pengemasan budaya yang sempat viral yaitu video yang dibuat oleh Alfie Rev dengan judul Wonderland Indonesia. Nah, dia mengemas berbagai budaya-budaya di Indonesia ke dalam satu video yang gak cuman memperlihatkan
keanekaragaman budayanya, tapi mulai pengemasan, bahkan lagu-lagu tradisional kita pun dikemas dalam video tersebut. Nah, siapa nih yang main game? Contoh aksi lainnya, yang main game, apalagi Mobile Legend, pasti nggak asing dong dengan karakter Gatot Kaca sama Kadita. Nah, dua karakter tersebut itu memproyeksikan karakter yang beredar di masyarakat ya. Kayak Gatot Kaca, dia adalah tokoh pewayangan, lalu Kadita yang dalam mitosnya itu disebut sebagai Ratu Pantai Selatan. Nah, itu adalah contoh aksi digitalisasi budaya. Nah, contoh aksi lainnya seperti mewujudkan kesetaraan lewat gerakan digital inklusif. Literasi digital bagi kelompok rentan kayak anak-anak, perempuan, lansia, disabilitas, masyarakat 3T, itu juga kan mereka tidak dibatasi, ya kan? Tapi ada pengemasan khusus kayak misalkan untuk anak-anak itu kan mereka diarahkan untuk penggunaan ruang digital yang untuk mereka, khusus untuk mereka. Lalu disabilitas atau masyarakat 3T itu ada, kalau sekarang mas sudah ada beberapa aplikasi yang mereka bisa gunakan. Jadi misalkan kayak dari Google itu ada Google Speech yang mungkin dia itu si Google Speech itu dia ngomong sesuai dengan apa yang dipencet oleh mereka orang disabilitas ini. Nah, lalu dari contoh aksi lainnya, menggalang solidaritas warga melalui media digital. Ya, ini mah yang sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya pada saat COVID banyak banget gerakan-gerakan sosial sepanjang pandemi, seperti ada donor plasma kovalen, terus warga bantu warga, menyediakan bahan pangan untuk isoman, lalu ada konseling online gratis. Nah, kita udah masuk ke tahap kesimpulan nih. Dari budaya berdunia digital, kesimpulannya adalah dunia digital adalah dunia kita sekarang ini. Mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan bermartabat. Dengan adanya digitalisasi yang semakin deras, menuntut bangsa Indonesia beradaptasi budaya-budaya baru, sehingga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus tetap mutlak sebagai pedoman dan menjaga budaya Indonesia, serta menciptakan generasi muda Indonesia yang bijak dalam bermedia sosial. Bersama kita berkontribusi dalam memajukan negeri tercinta melalui digitalisasi budaya Pancasila. Viralkan budaya-budaya serta produk-produk Indonesia lainnya dengan cara kreatif. Ya, terima kasih. Mungkin segitu aja, cukup ya. Saya izin pamit. Saya balik lagi ke moderator. Oke, terima kasih kembali Kak Fikri ya atas pemaparannya seputaran budaya digital. Ini yang tak kalah pentingnya. Jadi lengkap ya, sudah cakapnya, terus sudah tahu juga tadi keamanannya gimana, dan budayanya apa sih yang dimaksud dengan budaya digital begitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas pemaparannya ketiga narasumber kita untuk hari ini. Dan ini dia saatnya. Mungkin udah banyak juga yang ingin bertanya, penasaran dengan pilar-pilar yang sudah diberikan ya. Sudah pengen tahu gitu kira-kira apa aja sih gitu untuk mendukung kita beretika di media digital gitu ya. Tidak lupa saya juga ingatkan untuk para peserta ya, untuk mengisi daftar hadir. Nah, daftar hadirnya
Ini linknya sudah di-share oleh admin di chatbox, jadi langsung dicek saja ke chatbox, kira-kira ada linknya, diisi, karena kalau ingin mendapatkan sertifikat elektronik, ya harus mengisi link dulu daftar hadir, nanti akan dikirim lewat email, begitu ya. Oke, setelah mengisi daftar hadir, sekarang langsung aja juga kita menuju ke sesi tanya-jawab ya. Jadi kayaknya udah banyak nih netizen asik yang dari tadi ingin bertanya dan ingin langsung dijawab juga oleh para narasumber kita. Mumpung ada narasumber yang kompeten untuk hari ini ya. Oke, untuk itu langsung saja kita akan menuju ke pertanyaan pertama untuk hari ini. Oke. Ini pertanyaannya agak-agak kurang jelas di saya, apakah sinyal atau gimana ya? Ini untuk Bapak kan sekarang jadinya buat kakak ya, Kak Wahyu, boleh tolong dijawab. Mohon maaf ini saya nggak terlalu bisa kebaca karena agak buram gitu, apakah sinyal saya yang sedang turun atau gimana nih? Kak Wahyu sudah bisa menjawab kah kira-kira pertanyaannya? Di sini sih di saya ini ya Mbak ya, agak sedikit ngeblur ya. Sama, saya juga, jadi saya nggak bisa baca. Terkait, Tapi gimana saya ya? bisa baca dikit-dikit sih pertanyaannya Oh, terkait oke. konten. Saya kebetulan suka buat konten soal pendidikan di TikTok seperti keseharian belajar bahasa Inggris dan sejenisnya. Tapi sayangnya saya belum Iya. bisa konsisten. Nah, suka Untuk mentok mencari, katanya. ya, tips membangun Iya. konsistensi, Dan juga mencari kreativitas untuk ide. mencari ide dalam pembuatan konten. Oh iya, sama satu lagi nih katanya Kak, gimana tips menjaga diri sendiri dari fenomena FOMO yang selalu mengedepankan viral ya, ketimbangkan manfaat agar bisa terkenal, agar tidak sembarang membuat konten. Ih, bagus banget pertanyaannya, luar biasa Ya. dari Intan Intan Permatasari. Permatasari. Oke, Baik, boleh Kak Wahyu, boleh silakan menurut dijawab. saya ya untuk tips konsistensi memang biasanya konten creator itu ada naik dan turunnya. Ada mungkin ada beberapa konten creator yang merasa ada di titik jenuh. Nah, untuk memunculkan ide kreativitas terus-menerus, yang pertama yang jelas kita harus jangan bosan-bosan untuk riset ya, dan membaca segala hal berita khususnya yang nantinya kita ini ada timbul rasa untuk gampang membuat sebuah narasi yang nanti akan kita jadikan konten. Kemudian untuk menjaga diri agar tidak gampang membuat konten yang viral tapi tanpa meninggalkan moral, ya kita itu harus pinter-pinter dengan tahu apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh ada di dalam sebuah konten kita, ya kan? Seperti konten kita tidak boleh mengandung unsur hoax, tidak ada mengandung unsur sara yang nantinya akan menimbulkan keributan atau keresahan di dunia digital. Seperti itu sih kurang lebih Kak untuk tips dan triknya. Jadi kita harus ya dengan teman-teman mengikuti kegiatan literasi digital ini kan, jadi teman-teman tahu nih poin-poin apa saja yang tidak boleh ada di dalam konten, iya yang tidak boleh dilakukan, seperti itu Kak. Oke, itu dia, yang penting sudah tahu poin-poinnya ya, jadi tidak akan menjerumuskan diri sendiri gitu nantinya. Betul. Menuju yang tadi gitu kan, viral tapi nggak ada manfaatnya juga gitu ya Kak Wahyu ya. Oke, baik, terima kasih atas bantuan jawabannya, semoga membantu juga nih Intan tadi dan semangat juga bikin kontennya ya, semoga idenya terus mengalir gitu kan. Oke, kita akan menuju ke pertanyaan kedua untuk hari ini. Ya, dari Natalia Putri. Untuk Kak Arifin ya, jika akun media sosial kita dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan sendiri dengan cara menipu, ya seperti mendm teman-teman dekat kita untuk minta sejumlah uang, apakah ada tindak pidana bagi kita sebagai pemilik akun atau kepada orang yang menghack akun media sosial kita tersebut? Dan adakah perlindungan untuk kita yang terhack akun media sosialnya? Oke, ini memang banyak terjadi sekali ya Arifin ya. Iya. Pinjam uang lah, terus ada yang ya banyak mungkin yang tertipu untuk karena pengen bantu temen,
udah sempet transfer gitu kan ya, ternyata Ya. itu hasil di-hack. Oke, boleh dibantu dijawab ya? Ya, baik. Ini marak ya. Biasanya yang sering terjadi tokoh atau influencer juga ya sering ya. Jadi tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah ada tindak pidana bagi pemilik akunnya atau bagi orang yang melakukannya? Nah, kalau bagi pemilik akunnya jelas tidak, selama bisa membuktikan bahwa itu bukan dia. Ya. Terus kalau orang yang melakukan itu, orang yang memalsukan akun saya misalnya, apakah ada tindak pidana? Ya ada, itu masuk ya. Selama teman-teman saya selaku yang dirugikan itu melaporkan itu ke pihak yang berwajib. Nah, karena kaitannya dengan pidana tadi ya. Kalau sudah bicara hukum, undang-undang, maka kitanya melaporkan atau tidak. Karena kadang-kadang begini Mbak Putih, jadi kita ini dirugikan, tapi kita nggak mau ngelapor. Jadi ya paling kita hanya share konten di medsos balik gitu. Teman-teman semua, tolong ya kalau misalnya ada akun yang mengatasnamakan nama saya, jangan direspon ya, karena itu bukan saya. Paling hanya sebatas itu. Tapi tidak sampai melaporkan gitu Tidak ya? sampai melaporkan, karena harusnya dilaporkan gitu ya. Karena dari situ banyak pihak kayak misalnya kementerian, kepolisian, atau pegiat-pegiat keamanan itu kan akhirnya punya data dan bisa saling berbagi informasi ke banyak pengguna lainnya bahwa modus ini ada gitu kan dari situ. Nah kalau pidana, terus kalau bicara apa tadi perlindungan, kalau nggak salah perlindungan ya, kalau perlindungan bagi akun yang dihack, ini sebenarnya masih banyak yang harus diluruskan teman-teman. Jadi ada akun yang memang istilahnya dihack ya, diambil alih. Akun kita tuh diambil alih oleh orang lain, satu. Ada yang akun kita tuh diduplikasi. Jadi dia bikin akun baru, pakai nama yang sama dengan kita, pakai foto, pakai alamat, atau statusnya semua sama. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, dua hal ini sama-sama merugikan. Kalau bicara perlindungan, yang pertama sekali di kasus pengambil alihan akun adalah sebetulnya melindungi adalah diri kita sendiri. Banyak terjadi kasus pengambil alihan akun itu karena kelalaian kita. Kelalaian kita misalnya minjem login di device orang lain, di warnet atau di temen, atau di komputer umum, di labcom misalnya. Teman-teman kan ini pelajar nih, login pakai akun dia di laboratorium komputer. Ada yang iseng, dia lupa logout kan, dia masuk, akhirnya akunnya diambil alih, dibajak. Nah, perlindungan ada selama teman-teman melapor atau meminta perlindungan itu kepada aparat gitu ya, kepada kepolisian, bahkan kepada Facebooknya sendiri dengan cara teman-teman menghubungi. Nah tadi kan ada saya share ya link-link fitur bagaimana cara kita menghubungi Facebook bahwa kita dirugikan, saya dirugikan karena ada aktivitas di sosial media mengatasnamakan saya. Jadi kitanya yang meminta, karena kalau bicara perlindungan, yang pertama melindungi harus diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah selesai, Anda sudah berusaha semaksimal mungkin baru menghubungi pihak terkait. Pihak terkaitnya siapa? Adalah platformnya, ya platformnya. Baru yang kedua mungkin di Indonesia, di negara kita adalah udah ada aparat kepolisian. Jadi kalau bisa sih ya jangan sampai dihack. Kalau bisa jangan sampai diambil alih, gitu. Jadi kitanya harus cegah itu, Mbak Putih. Iya, jadi harus semoga ada di tahap pencegahan aja ya, jangan sampai gitu kan sudah terjadi gitu. Betul, makanya tadi udah di-share juga bagaimana caranya untuk menjaga aset kita gitu kan ya, data-data kita di dunia digital biar tidak terjadi hal kayak tadi ya, di-hack lah sampai akhirnya ada penipuan, banyak yang dirugikan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas bantuan jawabannya. Itu dia, semoga membantu ya Natalia ya. Next, kita akan menuju ke pertanyaan terakhir untuk hari ini. Oke, dari Putri Pertiwi. Hari ini ya,
yang nanya perempuan-perempuan ya, semangat ya. Oke, pertanyaannya untuk Kak Fikri, sekarang ini kebanyakan generasi milenial sudah cakap digital, namun ternyata kurang dibarengi dengan literasi yang baik, sehingga kecakapan yang mereka miliki digunakan untuk hal-hal yang kurang terampil dan juga produktif. Lalu bagaimana nih cara kita dalam menghadapi transformasi digital mengedukasi ya generasi milenial yang sudah pandai menggunakan gawai agar lebih berpikir kritis, produktif, kreatif juga. Terima kasih. Oke. Ini mungkin lebih ke caranya, tipsnya gimana nih untuk menghadapi gitu kan ya, segala sesuatu informasi yang sangat mudah didapat di media sosial untuk saat ini. Boleh, silakan dibantu dijawab. Ya, berarti secara tidak langsung itu kan berkaitan dengan Kak Wahyu ya, tentang cakap digital. Ya. Boleh minta ditampilkan tadi pertanyaannya, sekalian saya kilas juga. Oke, boleh. Sekali lagi, boleh tampilkan. Nah, ini dia nih. Sekarang ini kebanyakan generasi milenial sudah cakap digital, namun ternyata kurang dibarengi dengan literasi yang baik sehingga kecakapan yang mereka miliki digunakan untuk hal-hal yang kurang terampil dan produktif. Ya mungkin mereka hanya ingin viral. Nah, sekali lagi, kebanyakan mereka itu ingin viral. Alhasil yang mereka tampilkan itu bukan sesuatu tentang keproduktifan mereka. Jadi yang penting mah viral dulu aja. Untuk selanjutnya kan itu. Nah, paling untuk bagaimana cara kita dalam menghadapi transformasi digital, mengedukasi generasi milenial yang sudah pandai menggunakan gawai agar lebih berpikiran kritis, produktif, kreatif. Ya, mungkin dari sisi budayanya gitu ya. Sisi budaya paling balik lagi. Mungkin bisa kita lihat nih, kita cari nih, entah itu ya kalau misalnya kita sebutnya sih panutan konten kreator, panutan komposer. Kayak salah satu yang tadi saya bahas, salah satunya itu pemilik akun YouTube Alfiref. Dia mengemas tentang kebudayaan, tentang pokoknya budaya digital dari berbagai daerah menjadi satu video yang menarik. Ya, kalau untuk masalah gimana sih bisa dapat idenya? Kalau itu kalian bisa belajar. Misalkan di daerah kalian ada apa nih? Ada budaya apa yang menarik yang bisa kalian tunjukkan ke masyarakat luas. Nah, dari situ kalian kemas nih, bikin dari menggunakan HP atau menggunakan smartphone kalian, riset-riset sedikit cara pengambilan yang benar, terus mungkin kalau ada narasi, ada pengucapan mengenai budaya apa sih yang akan ditampilkan, itu kan kalian belajar nih, tanya ke mungkin yang pegiat budaya di daerah kalian, itu ya nggak cuma sendiri, bisa berbareng sama teman-teman bikin suatu project nih tentang pengemasan budaya ke ruang digital. Bisa cari riset sih sebenarnya kalau untuk masalah gimana caranya. Jangan lupa, pokoknya dimanapun kalian belajar itu penting. Nggak ada sesuatu yang instan gitu kan. Paling gitu aja sih Kak. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas bantuan jawabannya. Semoga membantu juga ya. Oke, itu dia pertanyaannya sudah masuk, sudah dipilih juga. Ada 3 pertanyaan totalnya. Semoga nih ya pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakili kebanyakan pertanyaan dari netizen asik Indonesia untuk hari ini ya. Di SMPN 7 Kota Serang, begitu. Nah, karena sudah tiba di penghujung acara, kami mau mengundang kembali para narasumber untuk memberikan kiat-kiatnya ya sebagai closing statement. Pastinya dalam tema kita nih, etika pelajar di dunia digital. Ya, dari setiap pilar gitu. Untuk pastinya para netizen asik Indonesia yang telah hadir hari ini. Langsung saja saya panggilkan kepada para narasumber. Hari ini ada Kak Wahyu, terus ada juga Kak Arifin, dan juga Kak Fikri yang boleh langsung saya persilahkan memberikan closing statement-nya. Dimulai dari mungkin pilar pertama dulu ya, dari digital dulu dari Kak Wahyu. Silakan.
Oke, untuk closing statement dari saya, untuk kita sebagai netizen yang ingin bergerak di dunia digital, kita jangan asal buat konten yang tanpa moral. Memang cepat viral, karena viral itu sifatnya cepat sekali. Tetapi ininya hanya dalam waktu jangka pendek. Jadi kita harus pikir-pikir untuk membuat konten viral, tapi yang sekiranya ada moralnya di dalamnya, seperti itu. Itu saja Itu dia, statement itu dari dia saya. ya. Jadi mungkin dengarnya gampang-gampang susah ya, yang Ya, viral tapi bermoral gitu. Nah, nah, ini dia nih tantangannya di sini gitu ya Kak ya. Mungkin yang betul. tetap moralnya jangan dihilangin gitu kan. Oke, itu untuk dari pilar kecakapan digital. Lanjut ke keamanan digital, silakan Kak Arifin. Baik, terima kasih Kak Putih. Teman-teman semua, adik-adik semua, keamanan digital itu, keilmuan tentang pengetahuan tentang keamanan digital itu terjadi karena sudah terjadi banyaknya kasus, sudah terjadi banyaknya korban. Ya, makanya materi keamanan digital itu bagaimana kita mengamankan dan mengambil pelajaran dari kasus yang sudah terjadi. Jadi pesan saya adalah lakukan sekarang juga ya, penerapan keamanan, jangan menunggu kita jadi korban, jangan menunggu kita ini diceritakan oleh orang lain, jangan sampai kita diceritakan oleh orang lain karena kita ini korban, ya itu aja Kak Putih. Oke, setuju. Pokoknya di tahap pencegahan gitu ya, jangan malah memulihkan, mengobati begitu. Oke, baik, terima kasih. Ini adalah closing statement dari keamanan digital. Selanjutnya dari budaya digital, silakan Kak Fikri. Siap. Nah, kalau closing statement dari saya, pertama, jadikan budaya Pancasila sebagai pedoman dalam menggunakan media sosial. Perkuat dan tangguhkan diri dengan berpedoman pada budaya Pancasila. Ya, tetap ngisi dari closing statement dari Kak Wahyu tadi, viral yang bermoral. Nah, itu kan bagian dari budaya Pancasila ya. Paling gitu aja Kak Putih. Oke, itu dia. Jangan lupakan Pancasila dimanapun, apalagi di ruang digital begitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk para narasumber dan pastinya udah memberikan juga kiat-kiatnya dalam etika pelajar di dunia digital yang sangat bermanfaat pastinya untuk netizen asyik Indonesia. Nah, untuk memperjelas, saya juga akan memberikan resume nih dari paparan para narasumber untuk hari ini. Resume singkat saja ya dari pilar pertama seputaran cakap digital, membuat konten viral tanpa hilang moral. Sekali lagi, ini judulnya bagus sekali ya. Tadi kalau diberitahu nih gimana cara mengembangkan konten positif, ya pastinya yang positif, yang aman, yang kreatif, dan juga ada macam bentuk-bentuk konten. Dan sudah diberitahu juga nih, kita harus tahu kira-kira aplikasi apa saja yang bisa membantu kita untuk membuat konten ya. Ada banyak jenisnya konten, ada informasi, ada promosi, edukasi, dan juga hiburan pastinya ya. Ada pula cara pengembangan konten, ada dengan cara riset, terus kita dari segi jurnalistiknya, setelah itu ilustrasi, masuk ke editor, lalu baru didistribusikan begitu ya. Diingat step-stepnya bagaimana caranya membuat konten. Untuk keamanan digital ya, ada latar belakangnya tadi dengan adanya teknologi yang semakin berkembang masif ya, kita diberikan kemudahan dan juga kepraktisan dalam mendapatkan informasi dan akhirnya kita jadi mudah percaya gitu ya. Disinilah dibutuhkan keamanan digital. Ketahui jenis-jenis malware, tadi sudah dikasih tahu ada potensi bahayanya dengan modus-modus kejahatan lainnya dari phishing dan juga scam. Pahami apa saja yang termasuk data umum dan juga data spesifik. Intinya kita itu jangan oversharing gitu ya. Nah, gunakan password yang kuat, dijaga aset digitalnya. Terus untuk yang suka download-download, ini jangan lupa cek setting privacy dan juga keamanan. Satu lagi, jangan lupa untuk aktifkan yang namanya 2FA ya. Itu penting sekali. Selanjutnya budaya digital, ada pula latar belakangnya nih. Dari mulai mengaburnya identitas budaya Indonesia, terus adanya kebebasan berekspresi tapi jadinya kebablasan gitu ya.
Ada pula ruang lingkup dari budaya digital, dari mulai budaya digital, budaya Pancasila, terus digitalisasi budaya, dan selanjutnya kita harus mencintai produk-produk dalam negeri, dan yang terakhir mengetahui hak-hak digital gitu ya. Langsung saja nih, caranya adalah bagaimana kita harus bisa menerapkan sila-sila pada Pancasila kepada ruang digital. Karena ruang digital ada ruang dan juga dunia kita sekarang ini, jadi kita harus jaga bersama-sama ya, dunia digital dijadikan juga ruang yang berbudaya dan pastinya menjadi tempat belajar dan mengasah kreativitas kita semua begitu. Itu saja narasumber dari kita untuk hari ini. Setelah saya rangkum dari 3 pilar untuk hari ini ya, di etika pelajar untuk media sosial. Nah, ini mungkin ditunggu-tunggu juga setelah sudah menyimak pemaparannya. Yang ditunggu-tunggu adalah ini pembacaan pemenang untuk Door Prize kita hari ini. Oke, langsung saja saya tampilkan 10 orang yang beruntung. Totalnya Rp1.000.000 ya. Akan ada e-wallet atau dompet digital yang dibagikan buat para peserta hari ini yang terpilih. Langsung saja, ini dia pemenangnya. Silakan, ada 10 orang beruntung. Selamat! Ini adalah orang-orang dengan pertanyaan terbaik ya, dan juga berhak mendapatkan hadiah berupa saldo dompet digital. Nanti untuk yang namanya ada di daftar pemenang, mohon langsung kirimkan data yang diperlukan kepada tim admin melalui direct message atau DM aja ya, lewat chat box yang ada begitu. Selamat sekali lagi. Besok-besok jangan lupa ikut nanya lagi kalau misalnya ada literasi digital, ada webinarnya gitu kan ya. Dan itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 segmen pendidikan wilayah DKI untuk Banten dan juga sekitarnya dengan tema menjadi pemuda-pemudi yang kreatif dan produktif di dunia digital. Nah, sebelum acara kami tutup, kami juga ingatkan kembali nih agar netizen asik Indonesia dapat mengisi daftar hadir. Ini penting banget ya, dengan melakukan langkah-langkah berikut ini untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Yang pertama, pastikan Anda sudah melakukan pendaftaran dan registrasi online. Ya, terus link daftar hadirnya dapat diakses langsung di Litdik Jakarta Banten 012 absen. Dan linknya juga sudah di-share sama admin di chatbox, langsung dicek aja ya, bisa langsung diklik, isi, praktis. Nanti sertifikat elektronik akan dikirimkan ke email masing-masing setelah Anda selesai mengikuti kegiatan ini dan juga mengisi daftar hadir, begitu. Baik, terima kasih atas partisipasi netizen asik Indonesia serta para narasumber hari ini. Terima kasih kepada Kak Wahyu, ya, terima kasih kepada Kak Arifin, Kak Fikri juga. Dan tadi keynote kita ada Bapak Sukmadirja dan Kakak JBI kita yang dari tadi sudah menerjemahkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau aku ngomongnya kecepatan ya Kak. Dan pastinya semoga paparan yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital ya. Akhir kata saya Putyanika Sasti, izin undur diri. Selamat siang, sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua
bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik tentunya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Oh, oh, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih